Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video ini kita akan membahas materi yang paling seru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Setelahnya, kita akan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Jadi, pastikan kalian semua menyimak dengan baik ya. Jadi, hari ini kita akan mengubah masalah kontekstual menjadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Dan setelahnya, kita akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Jadi nanti akan dipaparkan permasalahan kontekstual dan kita akan mengubahnya ke dalam bentuk SPLTV. Setelahnya kita akan mencari solusinya. Nah, dalam mencari solusi ini ada beberapa metode seperti metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan yang merupakan gabungan antara metode eliminasi dan juga substitusi. Dan yang terakhir ada metode determinan. Nah, pada hari ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Apa sih pentingnya belajar SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel? Karena SPLTV ini tuh dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual seperti permasalahan jual beli, menentukan keuntungan dan kerugian, dan juga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan membantu mengelola keuangan dengan lebih efisien. Nah, sekarang kita akan memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel atau memiliki 3 variabel. Bentuk umumnya itu dapat ditulis seperti berikut, yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, dan seterusnya, yang dimana X, Y, dan juga Z itu disebut variabel atau peubah, dan A1, B1, C1, dan seterusnya itu disebut koefisien variabel. Nah, sedangkan D1, D2, D3 itu disebut dengan konstanta. Contohnya itu seperti A plus 3B min 2C sama dengan 7. Di sini variabel atau peubahnya itu berupa A, B, dan juga C. Jadi, variabel itu nggak harus X, Y, dan juga Z. Bisa A, B, C mungkin, atau bisa P, Q, R. Nah, dan juga di sini kita memiliki koefisien dari variabel B yaitu 3 dan koefisien dari variabel C berupa min 2 dan juga konstantanya senilai 7. Berikut ini terdapat contoh yang termasuk dan juga yang bukan termasuk contoh dari SPLTV. Nah, perbedaannya di mana? Kita lihat dari kolom kiri dulu ya. Di kolom kiri ini rata-rata memiliki 3 variabel yang biasanya itu dapat berupa X, Y, dan juga Z. Dan juga yang kedua, bentuknya itu merupakan berbentuk persamaan linear, yang artinya variabelnya berpangkat 1, atau tidak ada kuadrat, akar, atau perkalian antar variabelnya. Dan yang ketiga, minimal ada 2 atau lebih persamaan untuk bisa mencari solusi. Nah, tapi untuk yang di nomor 1 itu, kan kalau kita lihat sekilas itu seperti tidak memenuhi syarat sebagai SPLTV. Karena yang X dan Y-nya itu hanya memiliki variabel tunggal, yaitu X dan juga Y. Tetapi, jika kita lihat dituliskan di sistem yang lebih besar, artinya persamaan seperti X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 5 bisa menjadi bagian SPLTV jika digabung dengan persamaan lain yang melibatkan 3 variabel. Misalnya ini seperti X sama dengan min 2, Y sama dengan 5, 2X min 3Y, min Z sama dengan 8. Jadi dalam suatu sistem itu terdapat variabel yang memenuhi syarat, yaitu di sini berupa 2X min 3Y min Z sama dengan 8.
Jadi, meskipun ada persamaan tunggal yang terlihat hanya punya satu variabel, dia masih bisa dianggap bagian dari SPLTV jika dalam sistemnya tetap memenuhi syarat tiga variabel. Nah, sekarang kita lihat dari kolom kanan, yang merupakan bukan contoh SPLTV. Nah, di bagian kanan itu ada yang bukan merupakan persamaan linear. Misalnya itu seperti ada pangkat, akar, atau perkalian antar variabel. Ini kita lihat satu-satu ya. Pangkat itu terdapat di contoh nomor 8, yaitu 3Y pangkat 2, sehingga itu bukan merupakan persamaan linear. Dan di contoh nomor 9 itu ada 3 akar X plus 3 akar Y min 100Z kurang 25. Itu bukan merupakan persamaan linear. Dan di nomor 11 itu ada perkalian antar variabel, yaitu PQR sama dengan 33. Sehingga itu merupakan bukan persamaan linear. Dan juga eh, ada yang tidak memiliki tiga variabel atau bentuknya tidak konsisten. Itu contohnya seperti di contoh nomor 11, yaitu ada P plus Q plus R plus T sama dengan 4. Nah, itu kan memiliki 4 variabel sehingga tidak memenuhi persyaratan. Jadi, dapat kita simpulkan syarat sistem persamaan linear tiga variabel itu ada 3. Yang pertama, variabel yang terdapat dalam sistem persamaan linear tiga variabel merupakan variabel yang berderajat 1. Yang kedua, variabel-variabel dalam SPLTV semuanya saling terkait. Dan yang ketiga, sistem persamaan linearnya terdiri dari 3 variabel. Selanjutnya ada contoh soal penerapan. Sini terdapat Ibu Yanti membeli 5 kilo telur, 2 kilo daging, dan 1 kilo udang dengan harga Rp305.000. Ibu Eka membeli 3 kilo telur dan 1 kilo daging dengan harga Rp131.000. Dan Ibu Putu membeli 3 kilo daging dan 2 kilo udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Aniza membeli 3 kilo telur, 1 kilo daging, dan 2 kilo udang, berapakah harga yang harus ia bayar? Nah, sebelum kita mencarinya, kita harus ubah dari soal ini menjadi bentuk persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Pertama, kita misalkan dulu bahwa X itu sama dengan harga telur, Y sama dengan harga daging, dan Z sama dengan harga udang. Nah, tadi Ibu Yanti itu membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000, sehingga sistem persamaannya menjadi 5X plus 2Y plus Z sama dengan Rp305.000. Dan Ibu Eka persamaannya menjadi 3X plus Y sama dengan Rp131.000. Ibu Putu karena ia tidak membeli telur sehingga X-nya itu tidak ada, jadi 3Y plus 2Z sama dengan Rp360.000. Dan jumlah harga yang harus dibayar Ibu Aniza dapat ditulis dengan persamaan 3X plus Y plus 2Z. Nah, mari kita cari dengan menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Langkah selanjutnya, kita eliminasi salah satu variabel. Kita eliminasi Y dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Yaitu kalikan persamaan 2 dengan 2 supaya koefisien Y itu sama dengan 6X plus 2Y sama dengan 262.000. Dan kurangkan dengan persamaan 1. Sehingga menghasilkan Z sama dengan X plus 43.000 yang menjadi persamaan 4. Nah, langkah selanjutnya substitusi ke persamaan lain. Substitusi Z sama dengan X plus 43.000 ke persamaan 3, sehingga kita mendapat persamaan 5 dengan 3Y plus 2X sama dengan 274.000. Nah, selanjutnya kita eliminasi X. Dari persamaan 2, yaitu 3X plus Y sama dengan 130.000, kalikan dengan 2 supaya koefisien X sama dengan persamaan 5. Menjadi 6X plus 2Y sama dengan 262.000. Dan kurangkan dari persamaan 5.
sehingga mendapatkan Y sama dengan 4X plus 12.000. Itu menjadi persamaan 6. Langkah selanjutnya, substitusi ke persamaan sebelumnya, yaitu substitusi Y sama dengan 4X plus 12.000 ke persamaan 2, sehingga kita mendapatkan X sama dengan 17.000. Setelahnya, kita menentukan nilai Y dan juga Z. Substitusikan X sama dengan 17.000 ke Y sama dengan 4X plus 12.000, sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 80.000. Dan kita substitusikan X sama dengan 17.000 ke Z sama dengan X plus 43.000. Jadi kita mendapat Z-nya senilai 60.000. Nah, langkah terakhir, hitung harga yang harus dibayar Bu Aniza. Sedangkan Bu Aniza itu membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang. Jadi kita substitusikan 3X plus 1Y plus 2Z. Tadi X-nya kita ketahui bahwa itu 17.000 dan Y-nya 80.000 dan Z-nya 60.000. Sehingga setelah kita kalikan dan jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 251.000. Jadi kesimpulannya, harga yang harus dibayar Bu Aniza adalah Rp251.000. Nah, di sini terdapat latihan soal di mana perintahnya itu adalah mengubah ke dalam bentuk SPLTV dan berapa berat tiap jenis bola. Di sini ada bola basket, voli, dan juga ada bola sepak. Nah, di video kali ini kita akan membahas hingga bentuk SPLTV-nya saja. Dan untuk berapa berat tiap jenis bolanya nanti bisa diselesaikan sebagai latihan dari masing-masing dari kalian. Sekarang kita ubah dari soal tadi ke bentuk SPLTV. Kita misalkan X sama dengan berat bola basket, Y sama dengan berat bola kaki, dan Z sama dengan berat bola voli. Nah, bentuk sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan soal itu, kita dapat di penimbangan pertama itu sama dengan 2X plus Y plus 3Z sama dengan 2490. Di penimbangan kedua, X plus 2Y plus 2Z sama dengan 2060. Dan penimbangan ketiga, 2X plus Z sama dengan 1480. Nah, untuk penyelesaiannya nanti bisa menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan juga substitusi, dan akan diselesaikan oleh masing-masing dari kalian sebagai latihan. Nah, kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel dan bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Dengan SPLTV, kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung harga barang, menentukan berat benda, atau bahkan dalam bidang teknik dan juga sains. Nah, perlu diingat, eliminasi itu digunakan untuk menghilangkan satu variabel agar lebih mudah dihitung. Nah, substitusi digunakan untuk menggantikan variabel dengan nilai yang sudah ditemukan. Nah, kita harus selalu teliti dalam melakukannya agar perhitungan yang kita lakukan itu menghasilkan hasil yang benar. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam berbagai soal. Jangan ragu untuk bertanya jika masih ada yang bingung, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye!